Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara perhitungan menentukan awal waktu sholat. Dimulai dari sholat duhur dan asar, tapi duhur dulu saya sampaikan. Ini pakainya dengan kalkulator ataupun dengan aplikasi. Insya Allah pencetannya masih sama untuk waktu duhur saja. Jadi tolong diperhatikan, untuk aplikasi dan kalkulator duhur itu nanti langkahnya sama, tidak ada perbedaan untuk cara pencetnya. Nah, contoh perhitungan awal waktu sholat duhur ini di Boyolali nih. Jadi data yang dibutuhkan untuk sholat duhur memang sedikit. Ini duhur saja. Diingat-ingat, data duhur yang dibutuhkan hanya bujur tempat, equation of time per tanggal berapa. Ini saya ambil tanggal 22 Mei. Jadi equation of time-nya nilainya sekian. Kemudian bujur daerahnya, lambda daerah. Nah, untuk perhitungannya yang pertama yang dicari adalah MP, kemudian interpolasi. MP kemarin sudah saya sampaikan caranya dengan sudah jelas di situ. Kemudian interpolasi. Nah, sedangkan awal duhur di sini cara mencarinya atau rumusnya itu cukup sederhana. Jadi duhur itu rumusnya hanya MP dikurangi interpolasi ditambah dengan ikhtiyat. Jadi ikhtiyat di sini tujuannya adalah satu, untuk penggenapan. Kemudian kedua, untuk koreksi misalkan di situ ada kesalahan perhitungan. Tapi yang jelas di sini untuk ikhtiyat ini juga penting karena per daerah itu pasti nilainya berbeda. Jadi nanti akan saya kasih tahu cara mencari ikhtiyat ini. Nah, kita selesaikan dulu. Tadi data MP-nya ketemunya sekian, kemudian interpolasinya sekian ditambah dengan ikhtiyat. Nah, ini dikerjakan. Jadi 11,5642 dikurangi 22 menit 33.33 detik. Nah, ketemunya itu jam 11.34 8.67 detik. Ini waktu sebenarnya. Jadi waktu sebenarnya sesuai dengan perhitungan untuk zuhur itu sekian. Nah, perlu dengan ikhtiyat. Kenapa? Karena misalkan ini di Boyolali. Jadi untuk penggenapan digenapke. Contoh penggenapan itu maksudnya gini. Jadi kalau waktu sebenarnya itu jam 11.34 8.67. Apa yang mungkin untuk azan itu nunggu 8.67? Kan tidak mungkin. Otomatis jam itu yang dibutuhkan adalah jam sama menitnya saja. Jadi jam berapa toh untuk azan duhur misalkan, kan seperti itu ya. Jadi harus digenapkan biar lebih mudah gitu saja. Jadi pengertiannya gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu waktu sebenarnya, ikhtiyatnya gimana? Jadi ini diperkirakan dulu ya. Jadi kalau sudah ketemu waktu sebenarnya, jenengan genapkan dulu. Misalkan mau ditambah ikhtiyat itu bebas, mau ditambahkan 1 sampai 3 menit silahkan. Misalkan ini mau saya tambah sekitar 1 sampai 2 menit misalkan. Jadi ini menitnya, jadi yang ditambah menitnya. Ikhtiyat itu menit tidak di jam ya. Kalau penambahan jam masuk zuhur tambah 1 jam kan tidak mungkin. Jadi menitnya ditambah dulu. Diperkirakan kalau ini saya tambah 2 menit, 34 ditambah 2 menit kan berarti menjadi 36 ya kan. Berarti jam 11.36 lah. Kemudian ini dikurangi. Jadi jam 11.36 dikurangi waktu sebenarnya. Jam 11.36 dikurangi waktu sebenarnya. Nanti akan ketemu ikhtiyatnya. Jam 11.36 dikurangi jam 11.34 8.67 detik. Nah, nanti akan ketemu ikhtiyatnya di situ di kalkulator 1 menit 51 detik. Nah, ini ikhtiyatnya. Jadi cara nyari ikhtiyat, kalau sudah ketemu waktu sebenarnya, jenengan pengen membulatkan berapa? Jadi pengen digenapkan berapa? 1 atau
ditambah 1 atau 2 menit. Kalau pengen ditambah 3 menit ya silahkan. Jadi di sini 34 ditambah 3 berarti di sini 11.37. Nah, nanti 11.37 baru dikurangi waktu sebenarnya. Ini nanti akan ketemu ihtiyatnya. Paham ya? Untuk waktu zuhur tanggal 2 Mei sudah ketemu di Boyolali. Jadi jam 11.36 menit. Itu di Boyolali zuhurnya. Oke, kemudian selanjutnya mencari awal waktu sholat asar. Tapi terlebih dahulu sebelum mencari awal waktu sholat asar, di sini harus dicari dulu tinggi matahari asarnya. Jadi khusus untuk sholat asar saja nih, dicari tingginya atau H. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, nanti baru dimasukkan ke rumus awal waktu sholat asar. Datanya memang untuk asar, maghrib, isya, subuh itu nanti agak lebih banyak. Jadi memang nggak cuma 1, 2, 3, melainkan nanti membutuhkan lintang, kemudian dan deklinasi juga per tanggal yang akan dihitung itu. Nah, oke, langsung saja untuk perhitungannya. Saya ulangi lagi. Jadi khusus waktu asar itu harus dicari dulu tingginya. Kenapa kok zuhur tidak pakai tinggi atau H? Karena memang rumusnya itu tidak membutuhkan tinggi. Asar, maghrib, isya, subuh nanti membutuhkan. Cuman kalau yang maghrib, isya, subuh itu sudah ditentukan atau sudah ada rumusnya. Sedangkan asar memang harus dicari terlebih dahulu. Karena di situ ada dalil yang menyatakan asar itu bisa dimulai waktu asar itu kalau bayangannya sudah sejajar atau 2 kali bayangan benda. Nah, ini makanya nanti karena tidak ada kejelasan yang pasti, makanya untuk tinggi asar itu dipakainya dengan rumus gitu nih. Nah, rumusnya ini harus diperhatikan. Memang untuk tinggi asar ini agak berbeda dengan yang lain perhitungannya. Ini yang pakai kalkulator dengan aplikasi insya Allah sama. Cuman bedanya kalau di aplikasi misalkan pencetan ya kan, atau sin kostan itu pasti ada buka kurung tutup kurung. Nah, itu saja nanti yang membedakan. Nah, tapi untuk tinggi matahari asar itu insya Allah nanti aplikasi sekalian saja di sini, dan tolong diperhatikan. Rumusnya adalah kotan H, di situ tan dalam kurung pi dikurangi deklinasi tutup kurung tambah 1. Nah, kemudian jenengan tulis tan, dimasukkan datanya, pi berapa, kemudian deklinasinya berapa tambah 1. Tapi di sini saya tulis dikerjakan dahulu. Yang mana? Yang di dalam kurung saja. Ingat, dikerjakan dahulu yang di dalam kurung saja. Ini sudah saya garis. Jadi yang dikerjakan yang ini dulu. Min 7 derajat 34 menit 27 detik dikurangi 20 derajat 29. Ini yang dipencet di kalkulator, hanya ini saja. Dikerjakan dahulu. Jangan pencetan ataupun ditambah 1, jangan. Jadi yang dikerjakan yang ini saja. Sudah saya garis. Dikerjakan dulu, dan ini nilainya mutlak. Misalkan nanti hasilnya negatif, dianggap positif. Nilai mutlak itu maksudnya jawaban negatif dianggap positif. Kalau sudah positif ya sudah, tapi kalau jawaban negatif nanti harus ditulis positif. Jadi negatifnya dibuang. Khusus ini saja. Khusus yang tinggi asar. Kalau ada jawaban negatif yang ini dianggap positif. Misalkan ini dipencet di kalkulator, hasilnya kan di situ di kalkulator min 28 derajat 3 menit 27 detik. Karena nilai mutlak berarti ditulisnya positif 28 derajat 3 menit 27 detik. Hitung ya. Kemudian yang dikerjakan yang mana? Yang ini dulu. Jadi dipencet di kalkulator, kalau sudah ketemu hasilnya ini tadi, ya kan? Dan nilai mutlak ditulis di sini. Tan 28 derajat 3 menit 27 detik.
dikerjakan dulu. Pencet di kalkulator tan 28327. Jangan ditambah plus 1 dulu. Kalau sudah ketemu hasilnya, ini hasilnya. Oke. Pencet tan 28 3 menit 27 detik itu hasilnya adalah sekian. Kemudian baru ditambah 1. Kalau sudah ketemu di sini kotan, otomatis harus dihilangkan dulu. Pencet X pangkat min 1 sama dengan. Ketemu hasilnya, pencet shift tan ANS sama dengan, langsung derajatkan. Dan di situ akan ketemu hasil dari tinggi matahari asar 33 derajat 7 menit 15.1 detik. Kemudian yang pakai aplikasi gimana Bu? Yang pakai aplikasi sama. Jadi ini kan nanti misalkan jenengan kerjakan terlebih dahulu kan sama itu pencet aplikasinya. Yang berbeda mungkin di sini. Jadi tan, setiap jenengan pencet tan kan ada buka kurung. Nah, di sini nanti tutup kurung gitu saja. Jadi pencetan 28 ada buka kurung, tutup kurung sama dengan digituin dulu. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya baru ditambah 1. Itu langkahnya untuk aplikasi, insya Allah sama. Gitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu baru kita cari di situ koste. Jadi langkah selanjutnya untuk waktu asar, waktu asar dicari kostenya dulu. Kalau sudah ketemu hanya, rumusnya adalah min tan pi kali tan deklinasi ditambah sin h dibagi cos pi dibagi cos deklinasi. Dimasukkan datanya min tan, min tan. Kalau yang pakai aplikasi berarti tinggal setiap pencet sin cos tan ada buka kurung, jangan lupa ditutup kurung gitu saja. Kemudian tan deklinasi plus sin h. Nah, hanya ini berarti yang sudah dicari tadi, dimasukkan di situ h. Kemudian dibagi cos pi, dimasukkan datanya. Untuk yang pakai aplikasi tinggal nanti ada buka kurung, jangan lupa tutup kurung gitu saja. Kalau sudah pencet sama dengan, ketemu hasilnya di situ 0.638 sekian-sekian, pencet shift cos sama dengan, langsung derajatkan, ketemu hasil T-nya adalah 50 derajat 21 menit 1.41 detik. Kalau sudah ketemu T-nya, dimasukkan ke awal asar. Rumus awal asar yaitu MP dikurangi interpolasi ditambah dalam kurung hasil T-nya yang sudah dicari berapa dibagi 15 tutup kurung. Ini nanti sekali pencet kalkulator. Dimasukkan MP interpolasi ditambah T yang sudah dicari dibagi 15 tutup kurung. Ini dari sini sampai sini sekali pencet kalkulator. Ketemu hasilnya awal asar dari rumus yang sudah ada dan sudah kita cari. Di situ jamnya jam 14.55 detik. Itu waktu yang sebenarnya. Kemudian ditambah dengan ikhtiyat. Caranya sama kayak yang waktu zuhur nyari ikhtiyat. Misalkan mau digenapkan, kita genapkan dulu. Jamnya berarti jam 14.57 ditambah 2 ini diperkirakan. Jadi nyari ikhtiyatnya gimana? Ini dikurangi ini. Berarti dieling-eling, pokoknya kalau nyari ikhtiyat cara gampangnya itu digenapkan dulu jamnya. Diperkirakan menitnya itu mau ditambah berapa? 1, 2 atau 3 menit. Nah, ini saya tambah 2 menit. Perkiraan 2 menit, tapi nanti hasilnya nggak ada 2 menit sih. Jadi 14.57 untuk asalnya. Berarti ikhtiyatnya berapa? Ini dikurangi ini di kalkulator. Nanti akan ketemu hasilnya 0 jam 1 menit 27.24 detik itu ikhtiyatnya. Jadi asar awal asar untuk Boyolali per tanggal 22 Mei di situ ketemu jam 2 lebih 57 menit gitu nggih.